Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinanti, mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu hadis. Ilmu hadis di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada hadis riwayah dan yang kedua ada hadis dirayah. Apa sih yang dimaksud dengan hadis riwayah? Hadis riwayah yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, maupun tingkah laku beliau. Nah, yang selanjutnya ada hadis dirayah. Apa sih yang dimaksud dengan hadis dirayah? Hadis dirayah di sini yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang kaidah-kaidah, dasar-dasar, peraturan-peraturan yang membantu untuk membedakan antara hadis yang sahih dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan hadis yang diragukan penyampaiannya kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawaidul mu'arrifatu jihalir rawi wal marwi, yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi yang diriwayatkan. Ada pula pengertian ilmu hadis, yaitu ulum al-hadis adalah ilmu yang membahas tentang sabda, perbuatan, pengakuan, gerak-gerik, dan bentuk jasmaniah Rasulullah SAW, beserta sanad dan ilmu pengetahuannya untuk membedakan kesohihannya, kehasanahannya, dan kedoifan, serta kepalsuan hadis baik sisi matan atau yang dinamakan dengan teks hadis maupun sisi sanadnya, yaitu mata rantai perawinya. Lalu sebagian ulama juga membuat istilah lain selain ulum al-hadis ini, yaitu usul al-hadis. Apa sih itu usul al-hadis? Nah, usul al-hadis ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang menjadi sarana untuk mengenal kesahihan, kehasanahan, kedohifan, dan kepalsuan hadis, baik sisi matan maupun sisi sanad hadis itu, dan untuk membedakan dengan yang lainnya. Dengan demikian, cakupan ilmu hadis cukup luas, yakni segala pengetahuan tentang ihwal perawi sampai bagaimana dibedakan kesahihan dan tidaknya sebuah hadis. Lalu siapa sih itu perawi? Nah, perawi yaitu orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi, atau bisa dikatakan dengan sanad. Nah, untuk marwi ini yaitu isi berita yang diriwayatkan, bisa juga disebut dengan matan. Dalam proses penerimaan dan periwayatan hadis, sejak itulah perhatian ulama tertuju kepada kredibilitas perawi dan peletakan kaidah-kaidah yang dapat dijadikan acuan dalam penerimaan hadis dan penolakannya. Adapun sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diriyah. Ilmu hadis riwayah merupakan ilmu yang lebih dahulu lahir dibandingkan ilmu hadis dirayah. Hal ini disebabkan pada awalnya umat tidak mengalami kesulitan pada aspek sanad atau mata rantai perawi. Problem yang mereka hadapi biasanya pada aspek pemahaman terhadap teks hadis itu sendiri. Para sahabat diantaranya ada yang saling menegur temannya ketika terjadi kesalahpahaman terhadap suatu teks, seperti yang dilakukan oleh Aisyah terhadap kesalahan Anas ibnu Malik dalam hal mayat disiksa lantaran ditangisi oleh keluarganya. Demikian pula teguran Abu Bakar kepada Umar ibnu Khattab yang teks tulisannya masih belum tuntas dan perlu dilengkapi sehingga melahirkan perbedaan dalam mempersepsikan hadis. Setelah terjadi kasus pemalsuan terhadap hadis-hadis Nabi, barulah ada gerakan yang disignifikan dalam proses penerimaan dan periwayatan hadis. Sejak itulah perhatian ulama tertuju kepada kredibilitas perawi dan peletakan kaidah-kaidah yang dapat dijadikan acuan dalam penerimaan hadis dan penolakannya. Pada awalnya, teori-teori, proses penerimaan dan periwayatan hadis, serta kredibilitas perawi masih tersisip dalam buku-buku yang belum spesifik, melainkan berbau dengan sebagai makalah seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Syafi'i dan lainnya dalam karya-karya mereka. Serta tidak ditemukan kapasitas tahun berapa ilmu hadis lahir. Tetapi yang jelas bahwa ilmu ini lahir ketika hadis sudah terkodifikasi
yaitu pada abad ke-2 Hijriah. Dengan demikian, lahirnya ilmu hadis adalah sesudah abad ke-2 Hijriah. Memang seperti ilmu kredibilitas perawi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, tetapi keilmuan itu belum terkodifikasikan secara teratur. Demikian pula ilmu nasikh dan mansukh hadis, misalnya baru pada abad ke-4 Hijriah berhasil dibukukan dan menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sejajar dengan ilmu-ilmu lainnya. Dapat dikatakan bahwa para ulama merintis lahirnya ilmu hadis setelah periwayatan sudah berkembang dengan pesat. Begitu pesatnya periwayatan hadis sehingga tidak dipilih mana yang sahih, hasan, dan atau yang dhaif. Setelah perangkat ilmu lahir, barulah kemudian disusun kaidah-kaidah kesahihan suatu hadis. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.